Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan, ajar kami supaya kami semakin mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar memeriksa manusia batinia kita, ya. Kita harus memeriksa selera jiwa kita. Apakah saat ini manusia batinia kita masih terisi dengan keinginan-keinginan diri yang penuh dengan hasrat hati atau gairah duniawi atau tidak? Dan sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari cara hidup kita, saudaraku. Artinya begini, apa yang mewarnai pikiran dan perasaan kita saat ini, apa yang kita ingini, apa yang kita pikirkan, semuanya itu bisa menunjukkan warna jiwa kita. Semuanya itu bisa menunjukkan selera jiwa kita. Ya. Kalau ternyata di sepanjang hari-hari hidup kita saat ini, pikiran dan perasaan kita masih diwarnai dengan gaya hidup atau cara hidup dunia pada umumnya, maka sebenarnya kita belum memindahkan hati kita, atau kita belum merubah selera jiwa kita sebagai orang percaya yang sejati. Saudaraku, orang percaya yang sejati, cita rasanya, selera jiwanya sudah harus berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan kita tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Ya, jadi selera jiwa kita saat ini seharusnya sudah tidak lagi ditujukan kepada perkara-perkara dunia ini, saudaraku. Sudah tidak lagi ditujukan kepada kesenangan hidup dunia ini. Nah, sebagai orang percaya yang benar-benar merindukan kerajaan Allah, yang benar-benar merindukan langit baru dan bumi yang baru, atau yang benar-benar merindukan kota yang kudus, Yerusalem baru, maka warna jiwa kita, selera jiwa kita, cita rasa jiwa kita sudah tidak lagi duniawi, tetapi cita rasa jiwa kita itu sudah cita rasa surgawi, ya. Yaitu kita hanya merindukan kerajaan Allah Bapa di sorga saja. Sudah tidak ada yang lain lagi, ya. Jadi cita rasa surgawi ini atau keinginan-keinginan surgawi yang mewarnai jiwa kita itu harus benar-benar menjadi warna hidup kita, menjadi gaya hidup kita, sehingga apapun kesenangan hidup yang dunia tawarkan saat ini kepada kita, semuanya itu sudah tidak menarik lagi bagi kita, ya. Semua itu sudah tidak menarik, sebab kita tahu benar bahwa yang harus kita kumpulkan bukan lagi harta di dunia ini, tetapi harta di sorga. Matius 6 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lalu ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini dengan baik. Kita harus sadar bahwa manusia pada umumnya, termasuk kita, biasanya selalu punya keterikatan jiwa yang kuat dengan apa yang kita miliki. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya selama ini.
Saudaraku, mari kita periksa dengan jujur saat ini keadaan diri kita masing-masing. Selama ini kita lebih terikat dengan apa? Kita lebih tertarik dengan apa? Ya, apakah kita lebih terikat dengan barang-barang branded, gadget, mobil, hobi, atau dengan Tuhan? Itu yang harus kita periksa dan harus jujur. Kalau ternyata hati kita belum benar-benar terikat dengan Tuhan secara utuh, ya, secara penuh, dan masih terbagi dengan kesenangan-kesenangan hidup yang lain, maka hidup kita sebagai orang percaya menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus ingat, saudaraku, Tuhan tidak mau diduakan. Ingat itu. Kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah dan juga kepada Mammon. Matius 6 ayat 24 kalau kita baca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan itu, saudaraku. Mengerti kebenaran ini, saudara, kita dituntut, ya, kita dipaksa untuk menentukan pilihan. Jiwa kita saat ini mau diikat kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Mammon? Saudaraku, disinilah pertaruhan kita yang sesungguhnya. Disinilah pertandingan iman kita yang sesungguhnya. Sebab sebagai orang percaya, cita rasa jiwa kita itu harus benar-benar sama dengan cita rasanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu memiliki cita rasa surgawi dan bukan cita rasa duniawi. Sebab dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, perhatikan itu. Inilah selera jiwa Tuhan Yesus Kristus saat masih hidup di dunia ini sebagai manusia. Dan tidak ada keinginan yang lain di dalam hidup Tuhan Yesus selain hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, inilah gaya hidup yang menyukakan, gaya hidup yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Nah, orang percaya juga harus memiliki gaya hidup seperti ini. Gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi mengikatkan diri dengan kesenangan hidup dunia yang sia-sia. Saudaraku, kita semua harus sadar, sebagai orang percaya kita dituntut untuk memiliki gaya hidup atau cara hidup yang demikian, yaitu gaya hidup Tuhan Yesus. Dan tentu bukan tanpa tujuan. Kalau kita harus memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, itu ada tujuannya. Dan tujuannya yaitu supaya nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa mendengar Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tidak lagi mengikatkan diri kita dengan dunia ini, tetapi kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Kita mau merubah selera jiwa kita, mengingini Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang menasehati kami, firman yang mengingatkan kami bahwa selama ini ternyata kami lebih sering mengikatkan diri kami kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Selera jiwa kami adalah selera duniawi. Oleh sebab itu saat ini ya Bapa, kami menyadari akan hal itu dan kami mau mengambil keputusan supaya kami mau mengikatkan hati kami
Hanya dengan Engkau saja ya Allah. Kami mau mengarahkan selera jiwa kami hanya tertuju kepada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang Bapa kehendaki, supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan kami percaya, ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.